Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. 1. Pengertian, definisi. Hipertensi esensial merupakan peningkatan tekanan darah yang tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi menjadi masalah karena meningkatnya prevalensi, masih banyak pasien yang belum mendapat pengobatan, maupun yang telah mendapat terapi tetapi target tekanan darah belum tercapai serta adanya penyakit dan komplikasi yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas. 2. Anamnesis. Keluhan. Mulai dari tidak bergejala sampai dengan bergejala. Keluhan hipertensi antara lain. 1. Sakit atau nyeri kepala. 2. Gelisah. 3. Jantung berdebar. 4. Pusing. 5. Leher kaku. 6. Penglihatan kabur. 7. Rasa sakit di dada. Keluhan tidak spesifik antara lain tidak nyaman kepala, mudah stres dan impotensi. Faktor risiko. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. 1. Umur. 2. Jenis kelamin. 3. Riwayat hipertensi dan penyakit kardiovaskular dalam keluarga. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi. 1. Riwayat pola makan, konsumsi garam berlebihan. 2. Konsumsi stres berlebihan. 3. Aktivitas fisik. 4. Kebiasaan merokok. 5. Obesitas. 6. Dislipidemia. 7. Diabetes mellitus. 8. Psikososial dan stres. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Pasien tampak sehat, dapat terlihat sakit ringan berat bila terjadi komplikasi hipertensi ke organ lain. 2. Tekanan darah meningkat sesuai kriteria JNC7. 3. Pada pasien dengan hipertensi, wajib diperiksa status neurologis dan pemeriksaan fisik jantung, tekanan vena jugular, batas jantung, dan ronki. 4. Pemeriksaan penunjang. Laboratorium urinalisis, proteinuria, tes gula darah. Pada peserta prolanis dilakukan pemeriksaan profil lipid, ureum, kreatinin. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis klinis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Klasifikasi tekanan darah berdasarkan Joint Nationality 7, JNC7. 6. Diagnosis kerja. Hipertensi. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. Penata laksanaan peningkatan tekanan darah dapat dikontrol dengan perubahan gaya hidup dan terapi farmakologis. Modifikasi gaya hidup untuk hipertensi. Algoritma tata laksana hipertensi. 1. Hipertensi tanpa compelling indication. A. Hipertensi stage 1 dapat diberikan diuretik, HCT12, 5-50 mg hari. Atau pemberian penghambat AC, captopril 3x12, 5-50 mg hari. Atau nifedipin 30-60 mg hari, atau kombinasi. CCB dengan pemberian amlodipine 5 mg 1x1, beta blocker dengan pemberian bisoprolol 2,5 mg 1x1. B. Hipertensi stage 2 bila target terapi tidak tercapai setelah observasi selama 2 minggu, dapat diberikan kombi 2 obat, biasanya golongan diuretik, tiazid dan penghambat AC atau penyekat reseptor beta atau penghambat kalsium. C. Pemilihan antihipertensi didasarkan ada tidaknya kontraindikasi dari masing-masing antihipertensi di atas. Sebaiknya pilih obat hipertensi yang diminum sekali sehari atau maksimum 2 kali sehari. Bila target tidak tercapai maka dilakukan optimalisasi dosis atau ditambahkan obat lain sampai target tekanan darah tercapai. 2. Kondisi khusus lain. A. Lanjut usia. Diuretik, tiazid, mulai dosis rendah 12,5 mg hari. Obat hipertensi lain mempertimbangkan penyakit A. B. Kehamilan. Golongan metildopa, penyekat reseptor, antagonis kalsium, vasodilator. Penghambat AC dan antagonis reseptor AI tidak boleh digunakan selama kehamilan. 9. Edukasi. 1. Edukasi tentang cara minum obat di rumah. Perbedaan antara obat-obat harus diminum untuk jangka panjang, misalnya untuk mengontrol tekanan darah, dan pemakaian jangka pendek untuk menghilangkan gejala. Misalnya untuk mengatasi mengi, cara kerja tiap-tiap obat, dosis yang digunakan untuk tiap obat dan berapa kali minum sehari. 2. Pemberian obat antihipertensi merupakan pengobatan jangka panjang. Kontrol pengobatan dilakukan setiap 2 minggu atau 1 bulan untuk mengoptimalkan hasil pengobatan. 3.
Penjelasan penting lainnya adalah tentang pentingnya menjaga kecukupan pasokan obat-obatan dan minum obat teratur seperti yang disarankan meskipun tak ada gejala. 4. Individu dan keluarga perlu diinformasi juga agar melakukan pengukuran kadar gula darah, tekanan darah dan periksa urin secara teratur. Pemeriksaan komplikasi hipertensi dilakukan setiap 6 bulan atau minimal 1 tahun sekali. 10 kriteria rujukan. 1. Hipertensi dengan komplikasi. 2. Resistensi hipertensi. 3. Hipertensi emergensi, hipertensi dengan tekanan darah sistole 180. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam apabila terkontrol. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2005 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Tension HeADA-C. 1. Pengertian, definisi. Tension HeADA-C atau tension type HeADA-C, TTH, atau nyeri kepala tipe tegang adalah bentuk sakit kepala yang paling sering dijumpai dan sering dihubungkan dengan jangka waktu dan peningkatan stres. 2. Anamnesis. Keluhan. Pasien datang dengan keluhan nyeri yang tersebar secara difus dan sifat nyerinya mulai dari ringan hingga sedang. Nyeri kepala tegang otot biasanya berlangsung selama 30 menit hingga 1 minggu penuh. Nyeri bisa dirasakan kadang-kadang atau terus-menerus. Nyeri pada awalnya dirasakan pasien pada leher bagian belakang kemudian menjalar ke bagian belakang selanjutnya menjalar ke bagian depan. Selain itu, nyeri ini juga dapat menjalar ke bahu. Nyeri kepala dirasakan seperti kepala berat, pegal, rasa kencang pada daerah bitemporal dan bioksipital, atau seperti diikat di sekeliling kepala. Nyeri kepala tipe ini tidak berdenyut. Pada gejala ini tidak disertai mual ataupun muntah tetapi anoreksia mungkin saja terjadi. Gejala lain yang juga dapat ditemukan seperti insomnia, gangguan tidur yang sering terbangun atau bangun dini hari, nafas pendek, konstipasi, berat badan menurun, palpitasi dan gangguan haid. Pada nyeri kepala tegang otot yang kronis biasa merupakan manifestasi konflik psikologis yang mendasarinya seperti kecemasan dan depresi. Faktor risiko. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. Tidak ada pemeriksaan fisik yang berarti untuk mendiagnosis nyeri kepala tegang otot ini. Pada pemeriksaan fisik, tanda vital harus pemeriksaan neurologis normal. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan kepala dan leher serta pemeriksaan neurologis yang meliputi kekuatan motorik, refleks, koordinasi, dan sensoris. Pemeriksaan mata dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan tekanan pada bola mata yang bisa menyebabkan sakit kepala. Daya ingat jangka pendek dan fungsi mental pasien juga dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menyingkirkan berbagai penyakit yang serius yang memiliki gejala nyeri kepala seperti tumor atau aneurisma dan penyakit lainnya. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis klinis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang normal. Anamnesis yang mendukung adalah adanya faktor psikis yang melatar belakangi dan karakteristik gejala nyeri kepala, tipe, lokasi, frekuensi dan durasi nyeri, jelas. Klasifikasi. Menurut lama berlangsungnya, nyeri kepala tegang otot ini dibagi menjadi nyeri kepala episodik jika berlangsungnya kurang dari 15 hari dengan serangan yang terjadi kurang dari 1 hari per bulan, 12 hari dalam 1 tahun. Apabila nyeri kepala tegang otot tersebut berlangsung lebih dari 15 hari 6 bulan terakhir dikatakan nyeri kepala tegang otot kronis. 6. Diagnosis kerja. Tension HeADA-C. 7. Diagnosis banding. 1. Migrain. 2. Cluster type HeADA-C, nyeri kepala klaster. 8. Pemeriksaan penunjang. 9. Penataan. Penata laksanaan. 1. Pembinaan hubungan empati awal yang hangat antara dokter dan pasien merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk keberhasilan pengobatan. Penjelasan dokter yang meyakinkan pasien bahwa tidak ditemukan kelainan fisik dalam rongga kepala atau otaknya dapat menghilangkan rasa takut akan adanya tumor atau penyakit intrakranial lainnya. 2. Penilaian adanya kecemasan atau depresi harus segera dilakukan. Sebagian pasien menerima bahwa kepalanya berkaitan dengan penyakit depresinya dan bersedia ikut program pengobatan sedangkan pasien lain berusaha menyangkalnya.
Oleh sebab itu, pengobatan harus ditujukan ke penyakit yang mendasari dengan obat anti cemas atau antidepresi serta modifikasi pola hidup yang salah. Di samping pengobatan nyeri kepalanya. 3. Saat nyeri timbul dapat diberikan beberapa obat untuk menghentikan atau mengurangi sakit yang dirasakan saat serangan muncul. Penghilang sakit yang sering digunakan adalah acetaminophen seperti aspirin, ibuprofen, naproxen, dan ketoprofen. Pengobatan kombinasi antara acetaminophen atau aspirin dengan kafein atau obat sedatif biasa digunakan bersamaan. Cara ini lebih efektif untuk menghilangkan sakitnya, tetapi jangan digunakan lebih dari 2 hari dalam seminggu dan penggunaannya harus diawasi oleh dokter. 4. Pemberian obat-obatan antidepresi yaitu amitriptilin. Respon terapi dalam 2 jam, nyeri kepala residual menjadi ringan atau hilang dalam 2 jam. 10. Edukasi. 1. Keluarga ikut meyakinkan pasien bahwa tidak ditemukan kelainan fisik dalam rongga kepala atau otaknya dan hilangkan rasa takut akan adanya tumor otak atau penyakit intrakranial lainnya. 2. Keluarga ikut membantu mengurangi kecemasan atau depresi pasien, serta menilai adanya kecemasan atau depresi pada pasien.